Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Ura. Edisi siar langsung bertempat di Kampus 3 Taklim Makrifat Lamongan. Judul yang kita angkat kali ini adalah apapun yang kau kerjakan, kaitkanlah dengan visi misi gurumu. Orang banyak salah arti tentang hakikat ibadah. Dikiranya ibadah itu yang berupa syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dikiranya itu adalah ritualnya ya. Itu ritualnya ibadah, ada seperti itu. Tapi ibadah sendiri adalah hubunganmu dengan Tuhan. Lah masa kamu hanya terhubung dengan Tuhan, ini logikanya ya, hanya saat sholatmu saja. Begitu kerja sudah putus hubungan. Ataupun saat kau zikir saja, begitu kau lepas zikir maka kau kira kemudian putus hubungan. Ibadah itu adalah apapun, semua yang kau kerjakan itu jika dikaitkan dengan visi misinya, yang nya ini mesti jelas konkret, bukannya yang di sono nggak jelas, bukan. Visi misinya Allah itu adalah wujud visi misinya gurumu. Maka ibadah sendiri berarti mengaitkan seluruh apapun yang kita kerjakan dengan visi misi gurumu. Nah, mengaitkan sendiri pun ada tekniknya, nggak sekedar mengaitkan asal nyantol itu enggak. Untuk proses ibadah itu adalah ada sambungan eratnya dengan penyembahan. Nah, penyembahan itu ada yang disembah, ada yang menyembah. Siapa yang menyembah, dengan cara bagaimana menyembahnya. Logikanya berarti mengaitkan dengan urusan ketuhanan itu berarti mendahulukan urusan Tuhanmu dulu. Loh, ini yang agak sulit. Bukan berarti Tuhannya kau kasih sisa-sisa, renceh-renceh, itu bukan. Jadi mengaitkan dengan visi misi gurumu, tetapi dengan mendahulukan urusan gurumu di atas urusanmu. Nah, sayang sekali ya, logika-logika kayak gini sudah nggak ada yang menerangkan, apalagi mengilmiahkan, mengurainya. Ini sudah nggak ada yang ngerti. Kenapa? Orang sudah punya interpretasi sendiri-sendiri, sehingga asal sholat rasanya sudah beribadah, asal zakat, asal puasa, asal zikir, asal baca Quran, tetapi tidak pas, nggak ngena dengan rukun syaratnya. Maka akhirnya apa yang dimaksud Nabi dengan yang disampaikan di dalam Quran ini nggak bisa dibuktikan sama sekali. Contohnya sholat itu bisa khusyuk, ya nggak bisa. Sholat itu bisa mi'raj, dan nggak bisa. Tutup benak. Nah, sholat itu bisa mi'raj, dan nggak bisa. Sholat itu bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, nggak bisa. Hanya sebatas ritual. Padahal apapun, segala sesuatu yang berubah, bergeser, atau berpindah dimensinya itu pasti memakai rukun syarat, metodologi. Kalau enggak pasti akan salah sasaran. Nah, akhirnya banyak orang ini merasanya sudah beribadah, tapi outputnya loh nggak kenal Allah loh. Akhirnya kan begitu.
syahadatmu apakah cocok dengan rukun syaratnya? Aku bersaksi loh, tapi kan berarti rukun syaratnya masih ada yang kau saksikan dong. Nah ternyata syahadatmu nggak bersaksi loh, contohnya gitu. Kau memahami sifat wujudnya Allah yang 20, sifat wajibnya Allah yang 20. Yang pertama itu wujud. Nah, mesti ada rukun syaratnya dong, mesti kau tahu itu wujudnya, baru kau bisa mengimani bahwa Allah itu ada sifat wujudnya. Tapi ketika ditanya apa wujudnya Allah, yang mana wujudnya Allah, gak ngerti loh. Demikian juga dengan sholatmu. Nah, kalau sholatmu gak tahu wujudnya Allah, gak tahu syahadatmu apa yang kau saksikan, bagaimana kau bisa praktek ini wajhatu wajhiyah? Secara rukun syarat pun sudah jauh ya. Tapi teori, oh terus masuk. Nah ini masalahnya. Teorinya masuk dari mana-mana, dari YouTube, ceramah, Google, buku, TV, dari mana-mana. Kau telan mentah-mentah sebagai pengetahuan, tapi nggak pernah kau buktikan. Akhirnya apa? Ibarat kau ketemu pengetahuan yang tidak dalam bimbingan guru rohani, berarti itu bukan ilmu rohani. Maka ilmu pengetahuanmu sebatas masih ilmu nafsu yang kemudian diolah dengan akalmu. Pasti contohnya begini. Banyak orang merasa benar, banyak orang merasa beriman, banyak orang merasa beragama. Tapi membuktikan bertuhan itu susah sekali. Tapi semua orang merasa benar loh, kan aneh. Semua merasa benar, nggak ada yang menyalahkan keyakinannya. Karena apa? Yakin itu nggak mungkin mengingkari keyakinannya. Percaya itu nggak mungkin mengingkari kepercayaannya. Pasti yakin, pasti percaya. Cuman nggak pernah dibuktikan, itu saja loh. Coba ya, betul apa nggak kalimat saya ini? Nah, karena sudah pinter-pinter, ini mengendap, dogma itu mengendap, mengkristal menjadi keyakinan dan kepercayaan. Ini si A contohnya ya, ini si B. Tengok ya sini ya. Kamu mendapatkan informasi atau apapun itu, pengetahuan kayak atau apa, tapi kalau nggak cocok dengan akalmu, pertama responnya kau anggap itu salah, betul apa enggak? Kau anggap itu aneh, sesat, kafir, syirik loh. Padahal belum tentu loh itu yang salah. Bisa jadi kau yang nggak ngerti, kau nggak paham. Dikasih satu kebenaran, petunjuk kebenaran, malah kau tolak. Padahal itu yang benar. Ya apa enggak? Begitu nggak cocok dengan nalarmu, kau menyalahkan orang itu, betul nggak? Loh aneh tuh. Loh padahal kamu lo nggak bisa membuktikan mana yang agama ilmiah. Begitu diterangkan ilmiah, kemudian kamu bingung, lu agama kok diilmiahkan? Lu Nabi aja bilang ilmiah kok. Ketika saya sampaikan Allah itu ada wujudnya, karena sifatnya dia itu wujud, maka Allah itu wujudnya bisa terlihat di dunia ini. Karena nggak masuk akalmu, kau kira kata-kataku salah, betul apa enggak? Ya. Loh. Contoh lagi syahadat. Syahadat kalimatnya bersaksi, tapi karena nggak kebayang akalmu, nah kalau saya sampaikan masih kau saksikan wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah, kamu nggak menjangkaunya, kau kira kata-kataku salah, betul enggak? Ya. Loh, logika. Loh, masa kayak gitu agama? Kecuali kamu tuh Tuhan yang di level maha benar, maka apapun yang tidak sesuai dengan akal nalarmu, kau boleh salahkan. Lo kamu ora ngerti, dikasih tahu ngeyel, gak tahu iman. Contohnya kan, iman bagi orang-orang lain kan percaya dan yakin, betul gak? Lah lihat di As-Surah 52, iman itu adalah nur kitab dan nur iman yang dimasukkan dalam dirimu.
Sebelumnya kau tidak mengerti apa itu kitab, apa itu iman loh. Jelas toh? Kau nggak tahu itu iman dan kitab, Quran. Maka nurnya lah dimasukkan ke dalam dirimu. Lewat apa? Lewat baiat loh. Tapi kan nggak masuk akalmu. Maka kau kira kalimat-kalimatnya Mr. TM itu salah. Padahal Qurannya ada loh men. Loh, kami terangkan logikanya loh, masuk akal loh men. Tapi kan kamu menolak itu. Itu baru akalnya loh ya, Bang Manar. Akalnya sudah menolak. Apalagi perbuatannya, betul nggak loh? Itu masih pengertian loh, sudah autoblok. Gak cocok dengan pikiranmu, gak cocok dengan seleramu. Orang lain yang kau anggap salah. Kadang ya kau baca uraian Mr. TM, ya bener juga ya ini ya. Ya masuk akal ya. Tapi lagi-lagi, apakah kau berani melangkahkan kakimu untuk belajar di sini? Lebih sulit lagi, betul nggak? Nah, inilah keadaannya sekarang. Hampir semua orang beragama, tapi nggak pernah bisa makrifat. Nggak ada yang kenal Tuhannya, tapi merasa pintar. Dikasih tahu ngeyel. Kalau nggak cocok dengan pikirannya, maka dianggaplah orang lain itu yang salah. Iya betul ya? Berarti kamu sudah nggak butuh belajar. Kalau orang belajar dikasih tahu itu nyimak, ditimbang bener salahnya, cocok apa enggak, masuk akalnya. Begitu dia menerima nalar-nalarnya, ilmiahnya, oh iya ini aku belum tahu ini, maka aku tak belajar lagi, itu loh mestinya. Lah kalau apapun pengetahuan itu harus cocok dengan dirimu, ya mending kamu jadi Tuhan saja. Betul nggak? Nah, sudah sangat parah ya. Nah, kembali lagi, apapun yang kau kerjakan itu mestinya adalah mendahulukan urusan Tuhan dan mengaitkan dengan visi misinya, baru bernilai ibadah. Nah, Tuhan mana? Tuhan yang wujud. Kalau Tuhanmu masih angan-angan, gak jelas, gak ngalor, gak ngidur-ngalor apa ngetan ngulon, gak jelas wis. Tuhanmu itu adalah Tuhan yang wujud. Sifatnya dia ada wujudnya loh. Allah wujud kita kok. Lah yang di dunia itu terkait dengan undang-undang 5 panca indera. Terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Nah, kalau dia menerangkan sifatnya wujud, berarti yang mana ini? Yang terlihat, apa tercium, teraba, terasakan? Yang terlihat dong. Loh. Terlihat dulu wujudnya. Itulah kenapa rukun Islammu ada di urutan pertama, yaitu syahadat. Kau saksikan dulu wujudnya. Nah, kalau kamu syahadat, bahkan sudah sampai haji, tapi syahadatmu nggak pernah ada yang kau saksikan, berarti kau pun belum Islam. Islammu belum. Demikian juga iman. Lihat ya ayatnya di Asy-Syura 52. Asy-Syura 52. Dan sebelumnya kau tidaklah mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Loh, gak ngerti kamu itu, gak ngerti. Maka demikian ini kami jadikan nur dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Ditunjuki, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Maka orang yang beriman itu adalah orang yang ditanamkan nur ke dalam kolbunya, yaitu orang yang dibaiat, itulah yang beriman. Maka orang yang belum dibaiat, tapi ini ya bukan ilmu yang lain, nah yang lainnya nggak tahu apa itu yang dimasukkan. Nah, ketika orang dibaiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab, barulah dia beriman loh. Jelas toh? Kalau Islam, nah, diawali dengan
rukun yang pertama yaitu syahadat. Ya mesti ada yang kau saksikan. Jika belum bisa kau saksikan wujudnya Allah dan Rasulullah, berarti kau belum Islam. Jika kau belum baiat nur iman dan nur kitab, tapi yang ini bukan yang awur-awuran sana, berarti kau pun belum iman. Demikian juga ihsan. Ihsan beda lagi, yaitu kondisinya telah beserta dengan Allah Ta'ala, makom takwa, makom berkekalan dengan Allah Ta'ala. Lebih sulit lagi itu. Itulah makomnya orang-orang ma'rifatullah. Jadi jauh ya. Makanya sayang sekali uran-uran yang demikian tinggi dan ilmiahnya kayak gini, hanya sedikit ya yang melihat, hanya sedikit yang menelaah, menganalisa. Yang banyak itu yang menolak. Karena apa? Dianggapnya ini nggak cocok sama saya ini loh, kan gitu. Tapi nggak pernah bisa menerangkan uraian pembanding. Loh, kalimat saya kalau ada salahnya yang mana loh? Terangkan, buktikan loh, yang mana? Nalar saja, nalar ilmiah. Betul nggak? Syahadat itu mesti bersaksi loh. Kalau bersaksi tentu kau lihat dong wujudnya loh. Coba ayo coba apa? Dibantah dengan uraian ilmiahmu bagaimana kira-kira? Kebanyakan sebelum mengurai udah duluan ngamuk, iya enggak ya? Emosi dulu. Nah, inilah gambaran sekarang. Makanya diingatkan Nabi, Islam itu dulu datangnya itu dalam keadaan yang asing sekali. Dianggap gila, dianggap aneh, dianggap bid'ah. Itu Abu Lahab, Abu Jahal, ahli syariat, tokoh. Maka gak mungkin sampai mengata-ngatai Nabi dengan kau jangan ibadah dengan cara aneh-aneh. Ini loh yang dikerjakan orang-orang tua kita dahulu. Artinya apa? Kau itu nggak umum, kau itu mengada-ada, kau itu bid'ah. Loh. Itu Rasulullah Muhammad udah ke bid'ah loh. Nah, kalau bukan pakar syariat, nggak mungkin seorang Abu Lahab dan Abu Jahal itu memprotes, mengece, mengolok-olok Nabi Muhammad. Seperti itu loh. Sama dengan zaman sekarang. Kami sampaikan, tapi kan nggak masuk nalarmu, sehingga berbondong-bondonglah orang mengejek, mencaci maki taklim ma'rifat. Karena apa? Nggak sesuai dengan sudut pandangmu. Padahal ini pengetahuan yang luar biasa. Kamu tinggal nyimak loh dan resapi, betul apa enggak, nalar apa enggak itu loh. Tapi banyak orang yang lebih memilih menentang, menolak, menafikan, memusuhi dakwahnya taklim ma'rifat ketimbang mengambil manfaat dari yang kami sampaikan ini. Padahal agamamu itu loh, apa yang kau buktikan dengan agamamu itu? Kamu sholat, apa sudah bisa mi'raj? Oh, nggak bisa aja kok. Syahadat, nggak bisa nyaksikan. Wasilah nggak ngerti. Guru Rasul min anfusikum yang nggak tahu. Hanya pengetahuan tak loh. Sholat yang sama, ritual yang sama persis loh. Malah bisa jadi ahli syariat itu lebih ahlinya lah membaca surat-surat yang lafalkan itu, lebih tartil, lebih bagus, lebih indah. Tapi bisa jadi sholat yang tidak nyambung, tidak connect atau terputus lalai dengan Allah Ta'ala, sama-sama begini Allahu Akbarnya, tapi satunya bisa mi'raj, satunya malah dapat neraka well. Sholatnya sama nggak? Sama. Sama-sama sholat loh ya, bukan berarti yang satunya nggak sholat. Sholat sama.
Lah bagaimana kau bisa menyambungkan gelombangmu dan gelombang Allah Ta'ala yang Dia maha tak terhingga di alam yang maha rahasia. Nah, jadi ibadah itu gak hanya berupa dengan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tapi apapun yang berhubungan dengan dirimu kau sambungkan, kau baktikan kepada Allah. Tapi Allah yang mana? Allah yang pasti, Allah yang wujud, yaitu visi misi gurumu. Dan tentunya gurumulah yang lebih tinggi derajatnya, maka makomnya kau harus mendahulukan urusan visi misi gurumu ketimbang urusanmu sendiri. Itu artinya kau mulai belajar adaptasi menyembah. Nah, kenyatakan enggak? Uangmu untuk dirimu, waktumu untuk dirimu, tenagamu untuk dirimu, pikiranmu untuk dirimu. Giliran ada sisa-sisa uang, barulah ini untuk Tuhanmu. Waktu pun demikian, waktu sisa-sisa, semua yang sisa-sisa, barulah kau niatkan untuk Tuhan sambil berharap selamat dunia dan akhirat. Itu kan keliru, sangat keliru. Makanya ini loh, sudah kami kupas di edisi sebelumnya. Kalau tidak tahu syarat rukunnya menyembah dan disembah dan apanya menyembah aja loh, kriterianya belum tahu, apalagi bertuhan. Jadi menyembah itu mestinya minimal logikanya waktumu, hartamu, tenagamu, pikiranmu 51% kau dahulukan untuk urusan visi misi gurumu. Dan kau maksimal 49% loh. Barulah berarti kau mengakui derajat Allah itu lebih tinggi daripada urusanmu sendiri loh. Itu minimal. Padahal lebih lagi nantinya, itu baru belajar awalnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sungguh sholatku, hidupku total nanti itu kepada Allah lillahi ta'ala loh, kayak gitu. Nah, belajarnya jadi begitu ya. Ibadahmu ya seperti tadi itu, cuman ritual, bisa dengan zikir, ngaji, tolabul ilmi, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, haji, itu ritualnya. Nah, tapi jangan dikira itulah ibadah. Ibadah seluruh aspek. Makanya sholatmu itu nggak lagi dengan itu aja, nanti itu ritualnya. Betul nggak sholat itu nantinya dengan berdiri, duduk dan tidur. Bahkan sholat yang berkekalan yang tidak putus loh. Padahal sholat syariat ritualnya dimulai takbir sampai salam loh. Lah mana bisa sholat itu berlaku tanha anil fahsya'i wal munkar. Di rumahmu sholat 5 waktu, begitu di kantormu nyolong, korupsi loh. Kamu udah dipanggil haji, di mana-mana dicium tangan sama orang, di hadapan banyak orang kamu tuh terlihat alim baik sekali, rajin ke masjid, rajin sodako, gak taunya di belakang ngentit. Banyak yang seperti itu. Karena mengiranya apa? Ibadah, ngantor yang ngantor. Dikira terpisah ya, ibadah yang ritual sama urusan pribadimu. Keliru. Saking bejatnya zaman ini sehingga tersistematis, masif, dan apa itu? Terstruktur. Ya, begitu. Jadi sistem ini sudah dikuasai oleh setan, iblis, sehingga orang sudah nggak ada yang kenal dengan Allah Ta'ala.
dibikinlah pemahamannya, dibikinlah penglihatannya, nalarnya sudah nggak masuk. Makanya saking parahnya urat-urat seperti yang disampaikan Mr. TM ini dianggap aneh, bid'ah, sesat, syirik, ya seperti itu. Bahkan ada yang memusuhi, sedikit yang membenarkan, tapi pun nggak berani melangkahkan kakinya untuk belajar di sini. Iya ini benar nih, tapi sudah gitu toh. Loh, kamu nggak ikut? Enggak. Aku sudah punya guru sendiri. Padahal gurunya nggak seperti uraian-uraian yang disampaikan Mr. TM. Mereka punya zona nyaman sendiri-sendiri. Padahal ya seperti itulah, sangat sulit ya untuk menggerakkan hati orang lain kecuali Allah sendiri. Demikian ya, belajar ma'rifat itu mesti dengan belajar berkorban, berabdi, berbakti, yaitu mendahulukan urusan gurumu di atas urusanmu, dan mengaitkan seluruhnya urusan kita dengan visi misi gurunya, dan mendahulukan urusan gurunya di atas urusanmu. Itu rumus dan hukum. Kalau tidak kau pegang itu, omong kosong semuanya. Ibarat pondasi, jika pondasi awalnya nggak kau kuasai, semakin ke depan nanti akan rusak semua atau distorsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Suksma, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridho wal inayah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.